Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Asriani dengan NIM 192521597. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus gout arthritis. Nah, sebelum kita masuk pada contoh kasus, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih penyakit gout itu. Penyakit gout arthritis adalah penyakit sendi yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat yang terkandung di dalam darah. Kadar asam urat normal pada wanita itu 2,6 sampai 6 mg per desiliter, sedangkan pada pria 3 sampai 7 mg per desiliter. Gout arthritis ditandai dengan peningkatan kadar asam urat, serangan berulang dari artritis yang akut, kadang disertai pembentukan kristal natrium urat besar yang ditemukan topus, determinasi sendi dan cedera pada ginjal. Adapun penyebab terjadinya penyakit gout yaitu yang pertama, kadar asam urat di dalam darah itu meningkat sehingga menyebabkan penumpukan kristal asam urat atau monosodium urat monohidrat di dalam sendi. Yang kedua itu karena mengonsumsi makanan yang tinggi protein seperti daging, jeroan, kepiting, kerang, keju, buncis, kacang tanah, bayam, dan kembang kol. Adapun tanda dan gejala penyakit gout yaitu menurut SEPTI 2019, tanda dan gejala yang biasa dialami oleh penderita penyakit artritis gout yaitu yang pertama nyeri sendi, yang kedua kesemutan dan linu, yang ketiga sendi yang terkena artritis gout terlihat bengkak, kemerahan, panas, dan nyeri yang luar biasa. Faktor risiko terjadinya gout yaitu menurut Wahyu Widianto 2017, faktor risiko yang mempengaruhi gout arthritis yaitu yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga konsumsi purin yang berlebihan, yang keempat konsumsi alkohol, dan yang kelima itu penyakit dan obat-obatan. Adapun cara untuk mencegah terjadinya penyakit gout yaitu dengan cara yaitu yang pertama itu minum air putih 2-4 liter per hari, yang kedua itu hindari obesitas, dan yang ketiga itu hindari makanan berasam urat atau protein tinggi seperti daging, ikan, unggas, seafood, jeroan, sayur seperti kembang kol, brokoli, bayam, asparagus, jamur, buncis, kangkung, daun singkong, dan daun pepaya. Yang keempat itu hindari minuman yang beralkohol. Yang kelima, olahraga secara teratur. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyelesaian kasus menggunakan metode SOAP, di mana kasusnya itu yaitu pasien Nyonya S 63 tahun datang ke puskesmas diantar oleh anaknya untuk berobat karena sering merasa pegal dan nyeri pada jari-jari tangan serta lutut kanannya. Nyeri sendi dirasakan hilang timbul dan menghilang dengan sendirinya. Biasanya nyeri akan dirasakan bertambah setelah pasien mengonsumsi sayur-sayuran berwarna hijau tua seperti daun singkong. Nyeri juga dirasakan bertambah apabila cuaca sedang dingin, terasa seperti kesemutan. Nyeri dirasakan hilang timbul sejak 2 bulan yang lalu dan semakin memberat sejak 1 minggu sebelum ke puskesmas. Sebelumnya 1 bulan yang lalu pasien mengeluhkan nyeri sendi di jari-jari atau ibu jari dan jari telunjuk kaki kanan dan lutut kanan sampai susah untuk berjalan. Pasien juga mengatakan sebelumnya nyeri terjadi hilang timbul pada sendi lain tetapi tidak pernah disertai bengkak ataupun kemerahan.
pasien mengaku pernah diperiksa asam urat dan hasilnya tinggi. Pasien juga mengatakan bahwa di keluarganya tidak ada yang menderita keluhan berupa bengkak dan nyeri sendi yang serupa seperti pasien. Pasien biasanya makan 2-3 kali sehari. Makanan yang dimakan cukup bervariasi. Namun, pasien suka mengonsumsi makanan yang berlemak seperti daging dan kuning telur, jeroan, melinjo, dan makanan bersantan. Pasien mengaku sehari-hari kurang minum air putih, hanya 3-4 gelas kecil air putih. Pasien tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol ataupun jamu-jamuan, dan pasien jarang berolahraga. Riwayat pengobatannya yaitu piroxicam 2 kali 50 mg, allopurinol 1 kali 100 mg atau yang diminum pada malam hari, vitamin B kompleks 1 kali sehari. Dari hasil pemeriksaan fisiknya yaitu keadaan umum, tampak sakit ringan, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 130/80 mm per hidrogirum, nadi 94 kali per menit, RR 20 kali per menit, berat badan 58 kg, tinggi badan 155 cm, status gizi overweight, status generalis itu kepala, mata, telinga, hidung, mulut, leher, paru, jantung, abdomen semua dalam batas normal. Status lokalis regio menudextra atau sinistra. L atau look itu deformitas, hasilnya itu negatif per negatif, warna dalam batas normal. F atau feel, warm, yaitu positif per positif. Bony tenderness itu negatif per negatif. Nyeri tekan itu positif per positif. M atau move itu krepitasi, negatif per negatif. ROM itu baik per baik, atau ekstensi 90% 90 tidak terbatas. Pemeriksaan laboratoriumnya, asam urat 7,39 mg per desiliter, sedangkan kolesterolnya itu 165,2 mg per desiliter. Kemudian penyelesaian kasusnya, di mana subjeknya itu nama Nyonya S, jenis kelaminnya itu perempuan, umur 63 tahun, keluhan pegal dan nyeri pada jari-jari tangan serta lutut kanan. Biasanya nyeri akan dirasakan bertambah setelah pasien mengonsumsi sayur-sayur berwarna hijau tua seperti daun singkong. Nyeri juga dirasakan bertambah apabila cuaca sedang dingin, terasa seperti kesemutan. Pasien mengeluh nyeri sendi di jari-jari atau ibu jari dan jari telunjuk kaki kanan dan lutut kanan sampai susah untuk berjalan. Riwayat pengobatannya itu piroxicam 2 kali 50 mg, allopurinol itu 1 kali 100 mg diminum pada malam hari, vitamin B kompleks 1 kali sehari. Kemudian objektif pemeriksaan fisik, keadaan umum, tampak sakit ringan, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 130/80 mm per hidrogirum, nadi 94 kali per menit, RR itu 20 kali per menit, berat badan 58 kg, tinggi badan itu 155 cm, status gizi overweight, status generalis itu kepala, mata, telinga, jantung, mulut, leher, paru, jantung, abdomen
semua dalam keadaan batas normal. Status lokalis regleo genu dextra atau sinistra. L atau look itu deformitas. Hasilnya itu negatif per negatif. Warna dalam batas normal. F atau feel warm positif per positif. Bony tenderness itu negatif per negatif. Nyeri tekan itu positif per positif. M atau move krepitasi, hasilnya itu negatif per negatif. ROM baik per baik atau ekstensi 90 tidak terbatas. Pemeriksaan laboratoriumnya itu asam uratnya itu 7,39 mg per desiliter, sedangkan kolesterolnya 165,2 mg per desiliter. Kemudian asesmen, terapinya itu piroxicam. Analisis digunakan untuk mengobati rasa sakit atau peradangan yang disebabkan oleh osteoartritis atau rheumatoid arthritis. DRP-nya itu tidak ada rekomendasi diberikan. Monitoringnya itu efektivitas itu menghambat enzim yang memproduksi prostaglandin. Efek samping obatnya pusing, maag, demam, diare, sembelit, sakit kepala, ruam, dan gatal. Kemudian terapi allopurinol. Analisisnya itu dapat menurunkan kadar asam urat. DRP-nya itu tidak ada rekomendasi diberikan. Monitoring efek menurunkan kadar asam urat dalam darah dengan cara menghambat santin oksidase, yaitu enzim yang berperan dalam pembentukan asam urat. Efek samping obatnya itu ruam, gangguan saluran cerna, hepatotoksik, parestesia, neuropati, dan gangguan darah. Kemudian terapi vitamin B kompleks. Analisisnya itu mengubah makanan menjadi bahan bakar di dalam tubuh. DRP-nya itu tidak ada rekomendasi itu diberikan. Monitoringnya efektivitas meningkatkan kesehatan fungsi saraf, energi, melancarkan proses metabolisme, mencegah penuaan dini, menurunkan kadar kolesterol, hingga meningkatkan fungsi otak. Efek sampingnya itu pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebihan dan berbahaya, harap konsultasi kepada tenaga medis. Selanjutnya, plan, yaitu yang pertama mengontrol kadar asam urat yang cukup tinggi. Selanjutnya itu terapi non farmakologi seperti minum air putih 2-3 liter per hari. Yang kedua itu hindari obesitas. Yang ketiga itu hindari makanan berasam urat seperti protein tinggi, yaitu daging, ikan, unggas, seafood, jeroan, sayuran. Yang keempat itu hindari minuman yang beralkohol, dan yang kelima olahraga secara teratur. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.